Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan presentasikan tugas farmakoterapi mengenai drug-related problem. Dengan anggota kelompok, saya Nafira Salsabila dengan NIM 48, kemudian Stepania Dwi Maulia Rahayu dengan NIM 02, Gina Sania dengan NIM 38, Celsilia Andisa dengan NIM 64, Dea Rika dengan NIM 68. Pembahasan pertama dimulai oleh Stepania. Problem atau DRP atau masalah terkait obat adalah bagian dari asuhan kefarmasian atau pharmaceutical care yang menggambarkan suatu keadaan di mana profesional kesehatan atau apoteker menilai adanya ketidaksesuaian pengobatan dalam mencapai terapi yang sesungguhnya. Jadi di sini ada contoh studi kasus asma pada seorang kakek usia 75 tahun menderita sesak nafas yang lama, serta mengalami mual serta tidak nafsu makan. Oleh dokter diresepkan adanya obat salbutamol 4 mg, aminopilin 300 mg, dan ada Berotex, dan ada kimetidin, antasida. Pembahasan studi kasus asma dengan menggunakan metode SOAP. Yang pertama ada subjek. Pasien, seorang kakek berusia 75 tahun dengan keluhan sesak nafas yang lama, mual, serta tidak nafsu makan. Objek, hasil pemeriksaan lab tidak ada. Terapi, salbutamol dan aminopilin 3 kali sehari 1 kaplet. Brotek MDI 2 kali 1 puff, simetidin dan antasida 3 kali sehari 1 kaplet. Asesmen DRP. Pasien mendapat obat yang tidak tepat. Ada aminopilin. Karena ia merupakan pasien lansia. Dosis terlalu rendah atau tinggi, tidak ada. Reaksi efek merugikan, yaitu salbutamol yang dapat menyebabkan mual dan muntah. Berotek dapat menyebabkan mual dan muntah. Hipokalemi serius dengan pemakaian bersama terapi B2 agonis. Antasida dapat menyebabkan diare. Selanjutnya interaksi obat. Ada aminopilin dan simetidin dapat menghambat sitokrom P450, metabolisme aminopilin besar, kadarnya toksik. Gejala yang tak diobati. Ada yaitu tidak nafsu makan. Pemberian obat tanpa indikasi tidak ada, pasien tidak patuh ada karena pasien merupakan pasien yang lanjut usia. Plan 1. Gejala yang diobati. Pemberian suplemen penambah nafsu makan, yaitu tablet kurkuma 1 kali sehari. 2. Pasien mendapat obat yang tidak tepat. Aminopilin dihilangkan karena aminopilin memiliki indeks terapi yang sempit, serta penggunaannya tidak dianjurkan untuk lansia. Yang ketiga, interaksi obat. Simetidin dihilangkan karena memiliki interaksi dengan aminopilin, yaitu dapat meningkatkan potensi toksisitas aminopilinnya. Selain itu, interaksi antara simetidin dan antasida. Antasida dapat mengurangi penyerapan dari simetidin. Usulan perbaikan resepnya, yang pertama ada salbutamol inhaler, terus ada Berota MDI nomor 1, dan antasida 200 mg. Kesimpulannya, obat yang digunakan adalah salbutamol, Berota MDI, dan antasida obat. Obat yang dihilangkan yaitu aminopilin dan simetidin. Salbutamol diberikan dalam bentuk inhalasi untuk mempercepat onset dan menghindari reaksi sistemik. Untuk meningkatkan nafsu makan diberi tambahan kurkuma tablet. Catatan, pasien mengalami mual muntah karena efek samping penggunaan obat golongan aminopilin menyebabkan mual saat terjadi OD atau 300 mg. Salbutamol dapat menyebabkan mual saat pemakaian secara peroral.
Aminopilin tidak cocok untuk lansia karena adanya indeks terapi yang sempit, dapat menyebabkan efek samping jika berada pada kadar toksik, sehingga menggunakan salbutamol, efek sampingnya yaitu mual muntah. Simetidin pada proses farmakokinetik menghambat kerja sitokrom atau menghambat metabolisme aminopilin sehingga kadar aminopilin dalam darah menjadi besar atau naik. Jika tetap menggunakan aminopilin, dosis diturunkan dan asesmen dosnya jangan 3 kali. Simetidin dan antasida jangan dicampur karena dapat mengurangi pineprin cimeditin. Salbutamol dibuat dalam bentuk inhalasi agar tidak ada mual, muntah, tapi karena pasiennya adalah lansia, compliance pasiennya kurang sehingga KIE perlu dilakukan kepada keluarga dan simetidin dan antasidanya tetap dipakai. Baiklah, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.